Gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai di tentang cium peluk elus sondi. Ya, cium dicium. Ya Allah, ternyata nggih kula coba praktekkan. Sering anak itu mau tilem, mau bubuk, mau tidur, kula pijeti sampai bilang gini, "Bi, aku juga capek, Bi, ngapain dipijeti?" "Enggak apa-apa, Nak, karena saya sayang sama sampean." Masya Allah, pernah satu ketika ini di malam hujan terus ya. Pas kesempatan itu saya bawa sepeda motor pulang hujan-hujan, begitu agak malam kemudian meriang, masuk angin nanti. Anak saya yang pertama itu bangunin adiknya yang usia 4 tahun. Dek, Mas Ajin, ada apa? Abi sakit. Lomba mijetin. Subhanallah. Enggak, Abi enggak sakit, Abi sudah sehat. Kenapa kok dipijeti? Karena Abi sering mijeti saya. Ngapunten. Misalkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak sering mijeti, pas masuk angin meriang, madosi mencari mana ini yang mijeti saya. Anak disuruh, ngapain? Biasanya anak itu memang sikapnya ya, suruh mijeti. Lele itu kok namanya sakit, belikan mie sakit deh. Ibu aku Jit, saya masih main disuruh. Tapi kalau alhamdulillah itu kita tanam sebelumnya ya, dipijeti, ya, dicium, dipelukin, Masya Allah. Saya sampai, ya Allah, nah, alhamdulillah ini permata hati. Hati ini sampai bersih, nak, kolbun salim selamat sampai nak jadi anak yang soleh-soleh. Masya Allah. Sami juga, kalau saya pas ngapunten ya banyak kerjaan gitu ya. Wah, wis nyiapin karena ngajarnya banyak dari mulai TK sampai perguruan tinggi ya. Kami itu ada pondok pesantren, namanya pesantren mahasiswa Firdaus, jadi mengajar mahasiswa. Kalau di TK itu saya ngajar sepak bola, kok gak nyampe? Ya, tembriki kok ngajar parenting. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Rasulullah tidak satu sosok. Rasulullah suruh berdagang pinter, suruh berperang pinter, suruh jadi ayah pinter, suruh suruh jadi pemimpin negara pinter. Lah kalau kita ayo coba nyentuh Rasulullah kan di TK Islam Ar-Rahmah ya, sing ngebet ini buat terus beliau belasan juta niku ya. Niku saya ngajar sepak bola. Ayo anak-anak, warming up dulu ya, pemanasan. Subhanallah. Ya, ngajar futsal niku. Nanti di teman SD saya ngajar matematika. Kok gak nyambung meneh, Ustaz? Kira-kira bisa enggak, Ustaz? Pinter sepak bola, pinter matematika. Alhamdulillah sakit. Saya SMP dulu matematika 100 terus sampai tidak boleh ulangan harian. Kalau ulangan harian nggih, sampai ulangan harian itu kalau ada ulangan Muhammad Agus Rosid silakan keluar kelas. Arek-arek hore pertama ngoten. Tahu nggak kenapa disuruh keluar? Karena pasti 100. Alhamdulillah. Yang lainnya hore nyukuri. Ya, padahal tidak usah ulangan langsung 100. Bisa apal dulu. Ya, pintar sepak bola, pintar matematika kok sakit. Subhan. Rahasianya Al-Quran, nanti kita akan bedah. Kok sakit sih Al-Quran itu buat sehat, buat cerdas, pintar. Ternyata Al-Quran namun dibaca mawon itu sudah bisa mencerdaskan anak. Mohon maaf punten, siapa yang sering setiap hari Al-Fatihah minimal 100 kali, monggo angkat tangan. Kalau saged bawa pulang nopo niki yang biasa pulang. Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah 100 kali niku mudah. Setiap 1 kali sholat pinten berarti 20. Subhanallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekitar 30 detik. Kalau 20 berarti pinten menit? Pinten menit? 2 kali 10 berarti pinten menit? 10 menit. Setiap sholat namun 10 menit.
Gak kober Ustaz, apa gak kober? Boten sempat, tidak sempat Ustaz. Kenapa tidak sempat? Masak belum selesai. Ya, masak belum selesai, harus ke pasar. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ya. Al-Fatihah setiap selesai sholat 20 di total sehari 100. Masya Allah. Tunggu mati keutamaan dari surat Al-Fatihah. Wonten apa nih? Ada Ustaz Bapak Ustaz. Saya sering nulis Bapak Ibu sekalian. Ya. Alhamdulillah saya juga punya buku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran tadi Al-Fatihah 100. Kenapa sih kok surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Ya. Kitab tentunya nih di dunia ini oleh Allah diturunkan sebanyak berapa? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti bawa pulang apa nih? Bawa pulang nih ya. Kitab di dunia ini diturunkan oleh Allah sebanyak berapa Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, selamat Mas. Ngapunten masih salah. Ada mana? Berapa Bapak Ibu sekalian? Pintar. Kitab ini berapa? Allah menurunkan kitab samawi sebanyak 104. Terus Kiai Haji Husain Ilyas, ya alhamdulillah, guru kami, ya abina rohina, ya mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, niku yang pertama kula berikan yaitu surat nomor Al-Fatihah. Insya Allah yang mudah dipraktekkan ya. Pak Ustaz kok kesulitan ya 100 nggih mboten napa-napa dikurangi pinten 50 separuh. Ustaz kok gak bisa 100, berapa separuhnya lagi, seperempatnya berarti berapa? 25. Setiap selesai sholat 5. Ustaz kenapa kok setiap sholat kan 1 rakaat sudah Al-Fatihah kok dibaca lagi? Ngapunten. Sholatnya sinten? Sholatnya siapa yang sudah khusyuk? Angkat tangan. Khusyuk Ustaz, khusyuk. Rakaat kedua eling. Umangan, uangku tadi di mana ya ditaruhnya? Iya. Waktu sholat sulit khusyuk. Iya. Makanya setelah sholat diulang baca Al-Fatihah. Minimal berapa berarti tadi Ibu? 5 niku 1 diri sendiri Bapak Ibu. Yang enggak niki, yang kedua pasangan, ngapunten ya. Yang ibu-ibu berarti pasangannya suami. Suaminya misalkan kerja tok ya, kerja saja ya. Anak semuanya diserahkan kepada ibunya ya, ngurus ibunya, pokoknya tahu. Mas, ngapunten, putranya kelas berapa? TK apa? Wah kecil, Masya Allah. Selamat buat beliau okay? Yang lain biasanya yang hadir ibu, hari ini yang hadir ayah anda. Barakallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu sekalian monggo niki mangke saged dicatat. Ini nanti bisa dicatat saya akan upload nanti ke YouTube. Bagi yang tidak datang insya Allah masih bisa mendengarkan. Yang mencatat di sini insya Allah lebih berkah. Sinten yang sering nyatet niku contohnya adalah Imam Syafi'i sedikit nulis. Imam Syafi'i ini sedikit nulis. Nopo mau ditulis? Misalnya pengen umroh ditulis, angkat tangan lagi. Sinten yang siapa yang ingin umroh tapi sudah ditulis? Alhamdulillah ya Allah, tinggal nunggu jenengan. Menulis itu menguatkan. Mas Yon, walaupun tidak ada tahunnya, misalnya umroh, tulis di kertasnya lupa, pas kertas apa itu istilahnya, bungkusnya kacang. Di sini ada jualan kacang dibungkus kertas. Yang dibungkus kertas jualan apa? Gorengan? Apa ya? Misalnya bungkus beli apa? Nasi ya. Pas megang pulpen ada bungkus nasi ditulis umroh. Begitu habis makan lupa, tulisannya entah kemana. Wa iya sa'alaka ibadi anni fa inni
Yang hafal boleh bawa pulang, papan tulis. Ini qarib uji da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Siapa orangnya sering berdoa, nulis itu kira-kira berdoa betul? Nulis berdoa, nulisnya umroh, nggak tahu tahun berapa ya. Tapi Allah qaribun, dekat. Ngapunten, nanti kita akan lihat Bu G. Saya akan mengkaji tentang neuro leadership sains Qurani. Qurani. Nah, yang kita pelajari yang pertama yaitu neuro. Kebetulan putrinya beliau pasti tidak pergi ke Surabaya. Kalau ada, saya pengen ditemani beliau. Niki bidang kedokteran Pak. Neuro itu apa sih Ustaz? Neuro itu otak. Coba saya tanya dulu. Hatinya ingin umroh, dirinya semangat pengen dipanggil ke Baitullah haji, pikirannya nggak sampai, otaknya hitung-hitungan. Gak mungkin gaji 2 juta bisa pergi umroh ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di otak ini itu bagian mana yang sering kayak gitu, tut kados mohon lampu merah betul, lampu kuning tit. Memang sunnatullah Allah kasih seperti itu ya. Tabarakalladzi, mosok niki mboten hafal malih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tanya dulu Bapak Ibu, sinten yang pengen uangnya banyak, cukup pengen apa saja? Sinten? Angkat tangan. Yang pengen uangnya banyak, cukup apa saja? Cukup umroh, cukup haji, cukup gandani rumah, cukup menyekolahkan anak. Monggo angkat tangan. Amin ya robbal alamin. Kalau pagi baca surat apa? Al-Muluk. Ya, kerajaan. Ya. Nek Nabi nyontohkan habis sebelum tidur. Kalau Nabi tidurnya mboten sama dengan kita. Nabi niku Masya Allah. Kalau kita mungkin tidur ya, bismika Allahumma ayah, bismika amut, dereng belum selesai doanya sudah tidur. Kalau Nabi itu baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, sholat terus dibaca, al-muluk, as-sajadah dibaca. Tidurnya kapan? Tidurnya kalau ingat. Kalau ingat ya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka para nabi, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, kanu qabla dzalika muhsinin, adalah mereka orang-orang yang baik ketika mereka di dunia. Seperti apa baiknya mereka? Hum yastahzi'un, ketika di malam hari tidurnya namun sedih. Nah karena kita niku ya, karena surat Al-Muluk ini kalau malam kadang belum selesai kita baca ya sudah tidur, berarti boleh dikodok, istilah saya diganti waktu pagi ya, bisa semangat pas semangat nih. Ya kalau bisa ditambah apa lagi? Satu lagi, waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah. Dua kerajaan Bu, Al-Muluk kerajaan. Yang kedua waqi'ah. Bu, Pak, nek kalau sudah uang banyak, kalau sudah uangnya banyak, ya, kalau sudah uangnya banyak, kira-kira sering marah-marah kali putrane apa tidak? Yang sering marah-marah pas uangnya sedikit
Utang belum lunas atau pas apa? Ya Allah, pas uangnya banyak, habis gajian ya, Masya Allah, nak, ayo, mau kemana Bu? Tak belikan rejeki. Pas uangnya habis, ya Allah, uangnya tinggal 50.000, gajian 10 hari lagi. Marah-marah, samu terus saya, sekolah samu tok ya. Ya, uang saku terus saja, sekolah mintanya uang saku. Berarti ini yang pertama ya. Pun dekatkan hati kita kepada Allah. Minta mawon raja. Keraja ke Allah, minta mawon. Cek terus nih wong ya rezeki. Yang pertama tadi supaya tidak lupa surat apa tadi? Alfa. Biasanya kan jenengan ngoten ya. Kirim doa kepada yang sudah meninggal. Lah sekarang itu tetap dilakukan, ditambah Al-Fatihah setelah sholat. Untuk sinten? Diri sendiri. Yang kedua pasangan. Yang ketiga anak. Yang keempat, boleh. Pertama boleh ya, dibagi lima orang tua, diri sendiri, pasangan, anak. Yang kelima sinten? Sinten? Nek kula saya kasih umum adalah saudara muslim. Saya tanya Bapak Ibu ya, tetangganya ganti habis Vario, besok ganti beli Nmax. Siapa yang kemudian langsung rasan-rasan? Utang. Ya Allah ya Rabbi ya, niki permata hati. Kalau permata hati orang tuanya nggak ada yang seperti itu, supaya anaknya juga jadi permata hati. Kalau orang permata hati, kalau tetangganya beli Nmax atau dari sepeda motor beli mobil, langsung alhamdulillah, Al-Fatihah. Selesai langsung bilang ya Allah, mau niku ya Allah. Begitu itu enak ya Allah, kasihlah kepada saya. Nah ini boten ya, ini tidak dikumpulkan teman-teman. Ayo arisan. Ono Bayu iku lho. Mari utang, habis utang sekarang. Ya Allah. Terima Bu. Habis utang. Nah, wis pun nggih. Nah ini semuanya nanti ada di bagian otak, namanya sistem limbik. Tadinya saya sudah siapkan, ngapunten. Kalau alhamdulillah lebih banyak, lebih banyak saya langsung tampilkan slide. Mungkin tetap saya tampilkan tapi sedikit saja, lebih banyak interaksi. Jangan turun sampai isya, sampai maghrib, asar, apa sampai zuhur. Alhamdulillah saya kalau ngajar non-stop 8 jam. Dengan sakit tinggal Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah. Habis itu apa tidur? Alhamdulillah mengajar lagi. Tidurnya kapan? Kalau ngantuk tidur. Jadi kalau misalkan pagi ngantuk, tidur, namanya orang ngantuk. Berapa menit nggak tahu, kadang 30 menit, kadang 10 menit kan. Jadi setelah itu terus kita buat apa? Kita buat yang terbaik. Tadi saya lanjutkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan para orang tua, ayahanda ya, dan ayah bunda yang luar biasa serta ibu-ibu dan pengawas, ini luar biasa. Ayo kita sama-sama menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik supaya apa sih? Supaya tonggoy seneng. Masya Allah. Cek tonggoy seneng, anaknya bisa hafal Al-Quran, biar tetangganya senang.
itu anaknya ibu itu hebat ya. Nah, kalau di sini yang terbaik itu karena sinten? Lillah. Karena lillah. Ya, kalau karena Allah tidak akan pernah lelah. Tidak pernah lelah. Tidak akan pernah lelah Bapak Ibu sekalian. Ini nyambung nanti ngajar Al-Quran ya. Menyiapkan generasi Qurani bagi anak usia dini. Anak usia dini bermain atau belajar? Bermain atau belajar? Alhamdulillah ada yang betul. Bermain sambil belajar. Nek main toh kasihan, belum tahu memang karena otaknya masih berkembang, harus dikasih tahu. Nak, sudah waktunya loh belajar baca. Ayo mau apa? Mau bermain dulu. Oke, bermain. Ayo. Lari-larian. Bapak Ibu buat kertas, ya, saya contohkan ya. Buat kertas ditulisin huruf A atau huruf alif. Lari-lari ke sana dia bermain. Misalkan namanya ini, adik situ namanya? Namanya siapa? Fahmi ini huruf A. Lari lagi dia. Fahmi. Kita kan enggak anak suruh duduk baca alif tapi tidak masuk di otak, masuk bisa mengucapkan. Masya Allah, takut pedih. Apalagi bawa apa kalau di sini apa? Kalau di sana itu biasanya bawa penebang gebuk. Salah lagi. Coba sekarang nih, sekarang di mana-mana alhamdulillah. Tadi beliau sampaikan ya, saya pertemuan di Surabaya dengan psikologi UNER, UINSA sama UNESA. Pertemuan di Jakarta insya Allah nanti tanggal 17 April ya, sementara online pun ya, dengan Institut Teknologi dan Sains Nusantara. Itu ketemu gimana sih? Ternyata kuncinya selain tadi yang pertama hati, yang kedua otak. Yang sering sekali ya, istilahnya bujuin, istilahnya tadi itu membohongi kita itu di bagian ini. Gak mungkin anakmu ngapal Quran, kamu aja baca Al-Quran masih terbata-bata. Temri bagiannya di belakang sini. Nanti saya akan gambarkan. Nah ini kalau ada Bu Dokter Ejo. Kalau saya gambarnya juga biar dibetulkan Bu Dokter. Gambarnya Bapak Ibu sekalian, jika saya gambarkan ya, kurang lebih seperti ini pertamanya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Kira-kira ini. Nah, gambar apa ini kira-kira? Otak. Nah ini nanti otak ini otak besar. Ya, atau otak depan. Ya, ini otak tengah. Nah ini otak kecil atau belakang. Waktu anak-anak kecil ini ngapunten dia, ini nanti bagian yang membesar di sini Pak, semakin besar seperti ini. Yang kecil ini tetap kecil atau membesar? Membesar tapi secukupnya. Tapi yang sering mempengaruhi manusia itu bagian kuning. Yang bagian besar tadinya kan kecil. Anak-anak kan pinter, diajari senyum. Misalkan dia, anak kecil kan gitu di gudang, tang ting senyum. Kita ikut senyum, ketawa. Karena dia masih polos Pak. Semakin membesar, otaknya ini semakin membesar, tapi tidak kita isi. Akhirnya yang kecil ini mendominasi. Apa mendominasi itu? Merajai. Apa merajai itu tadi? Merajai itu. Iya, merajai dia kayak raja, keluar di sini. Jangan, gak mungkin jadi kamu orang kaya. Keturunanmu gak ada yang kaya. Gak mungkin kamu punya anak yang hebat, soleh-soleh, hafal Al-Quran, sampai kamu aja gak bisa baca Al-Quran lancar. Gak mungkin pergi haji.
gajinya aja sedikit, mbah-mbahnya dulu nggak pernah pergi haji, itu di sini, di bagian depan. Nah sekarang kita ajari di bagian depan dulu. Allah itu sebetulnya sudah memberitahu isyarat kepada kita. Kenapa kok otak yang ini membesar, terus yang bagian depan ini? Nih, beri loh, ngatur. Kalau kita sakit kepala seringnya di sebelah pun, megangnya pun di biasanya. Megangnya sebelah mana Bapak Ibu sekalian? Nah, seringnya kan di sini. Aduh, kalau dikasih koyok di mana? Di sini apa di sini? Hah? Masa kemana? Samping. Itu isyarat sebetulnya. Yang sakit bukan sebelah situ Bapak Ibu sekalian. Prefrontal cortex, nanti ada Bu Dokter ini nanti dibantu beliau. PVC. Bagian prefrontal cortex ini adalah bagian yang membedakan manusia dengan binatang. Tapi ngapunten ya, mohon maaf karena sudah pusing ya, utang belum lunas, gaji belum datang, anak nakal mau perlu koyok kiri kanan kiri tengah ya, anak minta uang luas marah-marah dibanting semua ya, ditinggal pergi misalkan ya, suaminya dia mau sarapan nanti dimanggo belum masak karena pusing ditinggal bertetangga ngerumpe wes timbangannya aku stres, timbangannya daripada saya stres lebih baik ke tetangga, temennya akhirnya ngerumpe. Itu sama juga, itu cuma sementara Bu. Sementara stresnya hilang. Nah sekarang yang kita mau perbesar, yang mau kita hebatkan ini di bagian. Ternyata kalau mau membesarkan di bagian yang tadi sebut untuk manusia bedanya dengan binatang, pakai nopo? Pakai apa kira-kira? Pakai? Iya itu ini bagian akal. Pakai apa supaya cerdas beda binatang dengan manusia? Pakai Quran. Nah ini sekarang ayo tak lihatin ya video ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kelihatan semua, oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah nyiapkan ada 8 materi. Kalau mau pulangnya Isya, sampaikan semua. Kalau mau pulangnya Zuhur, berarti saya singkat-singkat saja. Nah, mohon izin nanti kalau berkenan berikutnya ya, supaya bisa berkelanjutan online saja. Nanti kalau online gimana caranya Ustaz? Yang lainnya juga gitu, kalau online cukup satu Zoom nanti nonton bareng. Bisa nanti. Nah ini contohnya nih, saya menjadi trainer Al-Quran di Jawa Timur. Kalau jenengan cari Al-Quran Cordoba Internasional, cara menghafal Quran pakai warna. Nah yang sekarang ini nanti bisa berikutnya saya mau lihatkan tadi tentang Al-Quran itu mencerdaskan. Nah habis itu baru masuk ke materi Quran. Mudah-mudahan suaminya sakit loh.
Oke, boleh. Otaknya tidak bisa berfungsi. Mohon izin saya ulang ya. Mohon disimak. Keterbatasan fisik tak menghalangi Najah, sang hafiz cilik, untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Najah divonis mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Walaupun kata kedokteran, otaknya tidak bisa berfungsi dengan maksimum, namun daya ingatnya begitu kuat. Otaknya tidak bisa menggerakkan atas. Bocah berusia 9 tahun ini mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan Najah mampu menghafal letak baris berbaris ayat dari 604 halaman Al-Quran. Sehari-hari di Mataram NTB, Najah beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja kelumpuhan otak membuat Najah membutuhkan bantuan. Sang ibunda Dahlia Andayani dengan penuh kesabaran merawat dan membimbing putra pertamanya ini. Keterbatasan motorik tak meredam kemampuan Najah melafazkan ayat Al-Quran dengan makhrajul huruf dan tajwid yang baik. Murojaah menjaga hafalan Al-Quran menjadi aktivitas menggembirakan bagi Najah. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi seketika aja dia merekam sendiri di halaman ini isi ayatnya apa saja seperti itu. Jadi ketika sudah tahu dia mampu seperti itu, jadi saya sering ajak main-main gitu, tebak-tebak halaman gitu, dia senang saya bacakan ayat. Nah, baik, sampai di sini dulu ya. Masih bisa mengingat adik Najah ini sakit apa tadi? Lumpuh otak, atau nanti dengan Bu Dokter namanya itu cerebral palsy, lumpuh otak. Pak ngapunten, kalau ada yang inklusi di Permata? Nggak ada. Nah kalau di kami, saya alhamdulillah membantu beberapa sekolah juga yang punya kelas inklusi. Saya bilang anak inklusi itu anak yang hebat. Sama juga dengan anak-anak yang lain, tidak boleh dibedakan. Mereka memang unik. Jadi setiap anak diciptakan unik. Mohon maaf, kadang ibunya ya dititipi putra atau putri yang seperti itu, terus apa Bu? Sedih, stres, bahkan ngapunten sampai dikasihkan orang lain. Padahal masa kita kalah sama orang yang tidak beriman? Hari ini kalau disebutkan banyak dari orang yang keterbatasan, dari orang yang tidak beriman, tapi orang tuanya bangga tadi. Nah ini neuro, yang pertama otak, yang kedua Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya ulang ya. Satu itu tubuh, dua otak, tiga hati, keempat spirit. Nah ini yang kadang hilang di kita, yang ketiga dan keempat, yang sering muncul otak. Tubuh kayak gimana prakteknya tubuh? Tubuhnya capek, pulang kerja pegel, ya, capek semua, sudah masak, cuci piring, cuci baju, jemur, setrika. Ibu kerjaannya tidak ada habisnya. Tubuhnya capek, otaknya langsung tut. Kamu itu tidak selesai kerja, anak kok nakal, istri nggak pulang, marah saja. Marah. Yang bagian mana? Bagian di otak kecil, emosi. Padahal dia punya di depan sini, kalau mau dilatih. Nah sekarang saya kasih ijazah. Ya ini yang tadi saya itu kan, mudah-mudahan ini bisa ya, banyak sekali ya. Yang ketiga ijazahnya adalah surat Al-Qadr. Kan
habis ini apa? Ramadan nih. Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar. Suratnya surat apa? Al-Qadar. Mulai dari sekarang ayo sama-sama kita praktekkan baca Al-Qadar, tapi pakai cara gini. Ngapunten nggih, saya lepas nih. Kalau baca Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo boleh diikuti. Mulai dari dengan tangan kanan ditaruh di depan prefrontal cortex, bagian otak yang depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingat? Bunyinya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus jalan ke belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sampai belakang. Sekarang kembali ke depan. Waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kalau sekali sudah mulai tenang, ya sudah mulai tenang boleh. Kalau belum ditambah 2 kali jadi 3 kali. Belum lagi jadi berapa? 5 kali. Pokoknya ganjil. Alhamdulillah sejauh ini ya 3 itu sudah cukup. Terakhir saya alhamdulillah melakukan terapi Quran kepada orang yang ngapunten vertigo. Pernah dengar vertigo? Sakit kepala. Alhamdulillah. Saya baru sakit vertigo. Masya Allah Ibu. Bila hari itu Oke, alhamdulillah. Nanti bisa Bu. Itu. Jadi Al-Quran ini ngapunten, Al-Quran adalah obat. Di sini saya tunjukkan. Makanya saya senang kalau ketemu putrinya beliau yang dokter ini. Pas karena saya ambilkan riset-riset dilakukan orang Barat, Pak. Eman. Orang-orang Barat yang belum beriman itu loh kok iya sih meneliti Quran. Buat apa? Buat biar sehat. Kalau kita mencintai Al-Quran biar apa Pak? Biar dapat cintanya Allah. Jadi tidak hanya sehat di dunia, tapi juga nanti selamat di akhir. Masa kita kalah keduluan ya? Di rumah sakit, salah satu di rumah sakit di Amerika melakukan penelitian. Pasien sejumlah 210 dikumpulkan, dibagi 2. Ini dibacakan Al-Quran, ini dibacakan bahasa Arab, tidak Al-Quran. Jadi cuma bahasa Arab aja, ya mungkin pakai bahasa komunikasi biasa gitu ya, bahasa Arab. Yang ini bacaan Al-Quran, Al-Fatihah apa seterusnya. Subhanallah, selesai keluar semuanya diperiksa. Yang ini tidak ada apa. Yang ini Al-Quran, Pak. Masya Allah, gelombang elektromagnetik di sini itu apa istilahnya itu nanti ditanggapi ke putri beliau. Itu aktif semua, terutama di bagian otak. Sinyal-sinyalnya ini tadi Pak. Jadi otak kita itu Pak seperti tadi saya ceritakan lampu merah atau lampu kuning yang kedip. Begitu orang tua marah, mati. 1, 2, 3 lama-lama habis. Nah ini karena materinya banyak saya nggak bisa tampilkan nanti, tapi saya kasih ke Mas Aku. Ya jadi ini tubuh otak harus ditolong. Kalau tubuh sakit, tubuh capek, Bapak Ibu sudah punya resepnya. Caranya gimana biar bangun tidur langsung seger? Sudah punya belum? Nah, belum. Saya kasih tahu. Anaknya Nabi namanya Fatimah. Pulang capek, bantu bawa kayu. Kemudian bilang ke Nabi, coba kirim kasih pembantu, kasih yang bagian bantu di rumah capek. Bilang ke ayah, maukah kamu maukah kamu putriku tak kasih resep supaya bangun. Saya pakai dulu mau difoto nanti terapi lagi. Nah katanya gini, tak kasih tahu ya biar bangun tidur langsung seger. Baca apa sebelum tidur? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali.
terakhir 99 ditambah 1. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gimana kalau ketiduran di tengah-tengah? Nah, makanya bacanya waktu berbaring atau duduk? Duduk. Wong duduk ayo masih bisa tidur. Sholat berzikir ya kan. Aku saking ngantuknya ya. Sampai ngantuk. Nah, apalagi berbaring. Bismika Allahumma ya bismika amun subhanallah. Sudah bablas. Nah, berarti sebelum tidur duduk di tempat tidur, ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, baca subhanallah, subhanallah. Boleh pakai tasbih, boleh pakai yang ceklik itu boleh, monggo, pakai tangan juga monggo. 33 kali. Jadi 33 kali. Istirahat itu untuk tubuh. Nah, untuk otak tadi pakai apa? Amalan ini dilakukan ya oleh diantaranya Habib Umar Al-Hafidh, para habaib kepada anak-anak. Sampai ngapunten mohon maaf, sampai ada anak yang nuakal, anaknya dibacakan Al-Qadr. Boleh pinjam bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, anak hebat, anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Nabi itu sering ketemu anak yatim, apalagi ketemu anak orang, apalagi langsung duduk gini, saya dipeluk. Itu diajarkan di psikologi. Ini tadi yang kelewat ya, mohon maaf ya, kelewat. PCES, peluk, cium, elus, sounding. Sounding itu apa? Jenengan ingat mawon sound ini loh, sound. Sound keluar apa? Suara. Berarti kalau memeluk, dipeluk gitu, ya. Misalnya berangkat sekolah, ya, dipeluk, cium, boleh cium keningnya, atau cium tangan. Misalkan dia cium tangan kita cium tangannya juga. Boleh nggak? Itu banyak dicontohkan habaib. Jadi tangan anak kita, karena anak kita banyak dosanya, lebih banyak anak apa orang tua? Lebih banyak orang tua. Anak kita cium tangan dulu, anak hebat. Dicium. Setelah itu yang keempat, sounding. Sounding kayak gimana? Harus pakai suara. Nah, kamu anak hebat. Diteliti. Lagi-lagi yang teliti orang jangan mau kalah Pak. Makanya kami komunitasnya Neuro Leadership Science Qurani, ternyata itu ada di Al-Quran. Orang barat namanya Pak Dipak Kopra, Dr. Dipak Kopra, namanya meneliti tentang suara. Kalau orang tua bilang ke anaknya hebat, soleh, soleha, sounding, peluk, cium, elus, sounding. Kalau orang tua bilang ke anaknya hebat, soleh, soleha, luar biasa, pinter, itu diteliti sama Pak Dipak Kopra, terulang 60.000 kali. Berapa kali Bu? 60.000 kali. Sebaliknya, yang sering bilang anak soleh, soleha, pinter, ganteng, cantik, apa gini, jangan anak sopo sih kok ibu? Kamu itu anak siapa sih? Yang sering yang jelek apa yang bagus? Ya, bagus ya, karena doa. Kalau sekarang misalkan masih sering tadi tuh nakali, nah diubah sekarang supaya apa? Ternyata setiap satu kata ditangkap oleh otak terulang 60.000 kali. Kan saya sudah nggak bilang, tetap otomatis 60.000 kali. Ini kalau sudah itu masuk di sistem. Nah, kalau sudah sistem ini sudah repot. Kalau masih nancep sekali, misalkan ya di amigdala, itu nggak apa-apa sekali. Bisa dihapus. Caranya hapusnya gimana? Nak, minta maaf. Ayo, sinten yang pernah minta maaf sama anaknya? Alhamdulillah. Nak, minta maaf ya, tadi nggak dikasih uang saku. Ini sekarang tak kasih uang saku. Biasanya 2.000, ini 5.000. Subhanallah. Begitu anak senang, wah, langsung. Nah ini
Allah Tuhan kita itu tidak hanya ngasih buat kita biar tadi tantangan, ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tapi kita dikasih hormon, Pak. Nah, nanti bisa ditanya ke putrinya jenengan, nggih. Hormon namanya hormon apa? Di otak ada serotonin sama dopamin. Kalau anak sudah bahagia, biasanya uang saku 2.000 dikasih lebih 5.000. Nah, minta maaf ya, soalnya ibu tadi cuapek makanya marah-marah. Sekarang kamu silakan jajan sana. Biasanya 2.000, kita kasih 5.000. Begitu senang. Nah, saat itulah ibu harus main. Caranya gimana, Ustaz? Begitu dia senang keluar, yes, aku mau jajan. Langsung ibu masuk. Nah, anak mau jajan ya. Setiap terdengar azan, nah ini. Setiap terdengar azan langsung sholat ya. Kenapa itu dia tadi sounding. Hormonnya aktif, langsung ibu kesempatan masukkan di situ. Namanya kalau di psikologi adalah anchor. Waduh, bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Anchor itu adalah jangkar. Lebih mudahnya diingat adalah kapal. Kapal namanya sama, jangkar. Yang tempat itu loh buat biar enggak pergi kemana-mana, jangkar. Nah, begitu anak senang bahagia, misalnya dapat ulangan 100, mohon maaf, pulang sekolah dapat 100, yes bapak dapat 100, bapaknya masih capek, bos aku coba disambung 100 nak, 100 hebat, belum bisa 100 terus ya. Itu langsung di sini Pak, masuk dia, hormonnya langsung full. Istilah game, jangan pernah tahu game, itu darahnya langsung penuh, strength, langsung strength ya. Kesempatan itu, nah kamu hafal Quran ya, kamu anak hebat ya, anak berbakti orang tua, ya kamu nanti jadi pemimpin ya, masukkan terus, ya bagus. Nah, hati-hati juga kalau dia pas, wah lagi marah emosi. Kalau kita misalkan anak marah tantrum, wis muter-muter aja nggak itu. Nah itu udah diemin dulu. Kalau nggak dielus tadi pakai al-zilzal. Mohon maaf apa tadi? Al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mungkin orang lain ngapunten, orang lain yang nggak tahu dikira kita lagi iya. Tetangga langsung. Kenapa kesurupan? Ya Allah, Quran kok dikaitkan selalu dengan kesurupan. Subhanallah, saya itu loh. Saya gimana ya cara menunjukkannya? Mas, ini kalau wifi saya nggak muat bisa pakai wifi sini. Yes, ini saya putarkan, coba saya pakai wifi saya. Ya, ini. Ada tukang ojek di Bekasi, nggak tahu dari mana. Dia ngomong sami kali abah ini dari WA aja, langsung telepon. Ustaz, saya dada saya sakit. Bapak dari mana Pak? Saya dari Bekasi. Bapak kerjaannya apa? Ojek. Ini saya lagi kerja, tapi dada saya sesek. Di bagian mana? Saya cuma gitu. Di bagian mana? Sebelah kiri. Oke, bagian kayak ini disayat-sayat atau seperti apa? Oke, sekarang Pak tarik nafas Pak. Sebelum mohon maaf bukan tarik nafas, apa tarik nafas? Sebelum tarik nafas ucapkan istighfar. Astagfirullah. Nah, ini nanti kita akan lihat. Oke, sudah astagfirullah sudah diucapkan Pak. Nah, sekarang pegang dada Pak sebelah kanan Pak. Sudah dengan sebelah kiri dengan tangan kanan. Sudah Pak, sudah. Oke, baca al-insyirah. Al-insyirah bunyinya gimana Bu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di situ pelajaran. Nabi waktu itu serangannya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Allah. Tapi dadanya minta dilapangkan sama Allah. Nah, ini nanti kita lihat. NLSQ. Jadi kalau jangan mau ningali ya, NLSQ Indonesia. Ini NLSQ Indonesia TV. Nah,
Sama nggak orangnya Bu? Sama gantengin apa sama elein? Nggak kelihatan gitu. Nah kecil ya. Nah ini ayo kita lihat dulu ya. Apa kecil ya? Nanti saya bacakan aja. Nih satu ya. Siapa yang punya anak kecil belum bisa berbicara? Usia 4 tahun belum bisa berbicara. Usia berapa Bu? Oh 2 tahun, insya Allah sebentar lagi. Ini usia 4 tahun lebih, gak bisa bicara. Si ibu bingung, anaknya kebetulan lebih dari 1, 4 kalau nggak salah. Asik nih. Nah, terus gengotan subhanallah, Allah itu berkuasa atas segalanya. Gengotan kenal dari WA, dari mana langsung hubungi. Setelah saya mau tanya, anak saya ini usia 4 tahun tapi kok belum bisa berbicara, masih seperti itu. Saya bilang Bismillah itu ya, Al-Quran menyebutkan. Siapa yang hafal nanti pulang bawa kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis ya tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khosara. Kalau orang itu tahu Quran tapi dia nggak mau ngambil Al-Quran, nanti dia jadi zalim. Nah sekarang kita mau yang jadi di depannya. Dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan Allah ma huwa shifaa'un, dia menjadi penawar obat vaksin. Sinten mriki sampun divaksin? Nah, sampun yang belum lebih banyak, yang belum nunggu giliran sambil divaksin pakai Al-Quran. Kok bisa Ustaz? Nanti. Ini kebetulan saya sayang sekali belum rezekinya ketemu ahlinya kedokteran. Saya teliti ayat-ayat. Jadi karena saya bukan dokter, saya teliti ayat-ayat. Ternyata Al-Quran itu kalau dibaca meningkatkan sistem imunitas tubuh. Ya Allah, lah kok itu COVID datang, Corona datang waktu. Kalau sekarang udah nggak seberapa. Dulu bulan Maret cinta yang nggak berani keluar rumah. Di tempat saya itu, subhanallah, ada yang positif. Ngapunten, pagi-pagi jendelanya dibuka, hanya mau cari. Langsung Pak RT ditelepon RT-nya, Pak, rumahnya tolong ditutup, itu jendelanya dibuka. Lah, saya bilang ke Pak RT, Pak, musibatin illa bi'illillahi kitaban mu'ajjal. Tidaklah musibah itu datang dan kecuali sudah tertulis. Nek awake dhewe diambil corona, bukan berarti tidak boleh pakai masker, bukan, harus kita ikuti semuanya. Tapi jangan sampai ketakutan itu melebihi takutnya dari Allah. Sampai tonggolnya dikorbanno, dibuka jendelanya hanya karena positif, nggak boleh, disuruh tutup, harus di rumah aja. Begitu ambulan datang, buka jangan disuruh. Awal-awal, kalau sekarang masya Allah, alhamdulillah sudah mulai. Nah sekarang makanya ayo kita kuatkan imunitas tubuh kita dengan Al-Quran. Nih contohnya, tidak bisa bicara, langsung saya cari ayat-ayat yang tentang perkataan. Ada qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan sadidah. Sebentar, Yasin itu enak bunyinya. Ini hafal semua ini. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada sebagian dari saudara kita yang ngulang 3 kali kalau baca itu. Iya. Nah, jangan semprot maksudnya. Salamun, keselamatan, qaulan, perkataan, min dari Rabbi, Tuhan Allah. Saya bilang pakai jempol gitu. Jempol apa jempol? Jangan jempol kaki. Misalnya anaknya kan disayang, masa ngapunten ya, anaknya kan karena misalnya nakal apa subhanallah, pakai tangan dielus. Saya bilang jempol tangan kanan masukkan, lidahnya suruh keluarkan.
Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Lidahnya dilus penuh dengan kasih sayang. Nabi waktu ada anak lahir, ada sahabat, Nabi datang langsung apa? Nabi tolong ditani. Pernah dengar dulu? Ditani. Kalau Nabi dulu pakai madu, memang aku tenkur kurma. Jadi di sini masih ada seperti itu. Masih ya? Bagus. Kalau di sini pakai sirih, Pak. Jumat, Duhur, Iya. itu nggak bisa ngomong. Oke. Oke. Jumat dulu pakai sini. Ya, disapu pakai sirih. Oh, ucapannya? Betul. Oh, oke. Nggak apa-apa. Itu kan kearifan lokal ya, boleh dipraktekkan. Nah, ditambah karena kita ini pegangan utama adalah Al-Quran tadi. Boleh diteruskan. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan perkataan dari Tuhanmu Allah. Kemudian sebulan ini baru. Ya, keberkahan dari kalam Allah sangat luar biasa ketika terdapat salah satu putri kamu keterlambatan bicara. Salamun qaulan mir rabbir rahim dengan cara diiluskan di lidah dengan jempol tangan kanan. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, ibunya baca Al-Fatihah di air, ditiup. Laki-laki tombol ini, wih, kamu tadi itu pun saya, sumpah. Oh ya Allah. Al-Quran dikaitkan kesurupan sama dukun. Pun ya, itu namanya masih di otak. Ya, itu pikiran-pikiran tetangga saudara kita nggak apa-apa. Orang di sana nggak melok parenting sih. Kamu nggak ikut parenting sih di Permata Hati, makanya nggak tahu. Oh, kan hatinya kotor lagi. Alhamdulillah, saya sudah tahu ilmunya. Ilmu apa? Kemarin ngaji di Permata Hati. Kenapa? Al-Quran obat segala penyakit. Oh gitu, iya. Jadi bukan kesurupan, bukan karena aku mau jadi, karena apa? Sekarang jadi dukun, Bu. Al-Quran keberkahannya. Setelah 1 bulan, alhamdulillah sekarang Ananda tercinta sudah banyak berkata, berbicara, bahkan bernyanyi dan dapat difahami. Yang membuat terharu, Ananda bisa menyanyikan huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim ha dan dal ja shin sun gitu ya. Ada kan lagunya. Nah itu makanya ibu-ibu, bapak ibu ini luar biasa. Kalau saya bilang seharusnya yang dikasih penghargaan terbesar itu bukan guru mahasiswa, karena saya guru dari TK sampai mahasiswa. Yang sulit itu ngajar berhasil kalau anak TK usia di ngajar mahasiswa gampang. Silakan semuanya buku dikeluarkan. Baca sekarang dibuka di web saya ya. Nah, SMA. Ayo sampai maju masuk guys. Kalau TK sampai di tukang. Wari, tawaf dulu. Lah itulah makanya guru-guru TK ini ya Allah. Alhamdulillah istri saya karena guru TK ya. Saya bilang sampai itu wes salah. Insya Allah derajat surga di paling tinggi. Kenapa? Karena sampai ini mengajari dari dasar. Di saat belum ada isinya sampai ngisi sebaliknya diisi keelekan juga nanti panen juga. Nah sekarang ayo bapak ibu guru ini ya dan juga orang tua nih ngapunten misalnya di sekolah sama diisi. Ayo anak-anak kita senam ya, misalkan senam anak muslim diisi bagus. Begitu pulang, nih kan pulangnya telat misalkan karena main bawa sapu ibunya. Siap-siap. Subhanallah hilang kabeh tuh. Ya, pun ya Allah. Pun sampun. Subhanallah saya itu ya Allah. Ya saya juga orang tua. Ayo. Nanti senangnya itu paling 10 tahun lagi. Ya, sekarang anak kita TK berarti pintar tahun tambah 10 pas masuk kuliah. Coba nanti kalau kita masya Allah begitu mau masuk kuliah kita dengar anak dapat beasiswa jurusan kedokteran, jurusan psikologi, jurusan kedokteran gigi, sewenang itu buat kita semua. Nah sekarang nanamnya nanti panennya. Caranya gimana wes? Pokoknya pasrahkan total sama Allah pakai Al-Quran tadi, ya Al-Qadr. Di sini Al-Insyirah.